Di saat angka COVID-19 turun, kenapa tes PCR menjadi syarat untuk transportasi penerbangan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Alexander Ginting, epidemiolog Griffith University Australia Diki Budiman, dan juga nanti akan bergabung bersama kami anggota Komisi 9 DPR, fraksi PKB Nur Nadlifa. Saya sapa terlebih dahulu, selamat sore Pak Alex dan Mas Diki. Selamat malam, Mas Davi, Pak Alex. Baik. Selamat sore. Saya ingin ke Pak Alex terlebih dahulu. Pak Alex, sebenarnya dari perspektif kesehatan, apa yang menjadi alasan sebenarnya kebijakan prasyarat PCR ini diwajibkan bagi mereka yang ingin naik pesawat? Ya, kendati pun PPKM telah berhasil untuk melandaikan seluruh parameter epidemiologi di dalam kita menanggulangi pandemi ini, tetapi ini semua masih rentan kalau misalnya kita tidak ketat di dalam pengawasan dan pengendalian. Jadi artinya masih dimungkinkan terjadi lonjakan kasus, apakah itu sporadis, apakah itu terlokalisasi ataupun dia secara regional. Sehingga ada pemikiran memang ini harus dikendalikan secara ketat. Kenapa? Ada beberapa hal. Pertama, bahwa varian of concern, terutama Delta dan subvariannya, itu masih ada dan terus bermutasi dan lebih menular dan lebih banyak meningkatkan perawatan dan bisa saja menimbulkan juga angka mortalitas yang tinggi. Yang kedua, memang sudah vaksinasi. Vaksinasi sudah mencapai dan target kita sampai 70% di akhir tahun. Tetapi ada beberapa kelompok yang belum sesuai dengan harapan. Misalnya kelompok yang berisiko seperti lansia, mereka yang komorbid, remaja, anak sekolah, ibu-ibu hamil. Ini memang harus juga menjadi target. Yang ketiga, dengan adanya pelonggaran-pelonggaran yang terjadi pada saat ini, adanya pemulihan ekonomi, pemulihan sosial budaya, pendidikan, seiring dengan pemulihan kesehatan, maka sudah semakin meningkat mobilitas dan social mixing. Jadi ada perkumpulan, ada arisan, ada pesta, ada kegiatan sosial, agama, budaya, dan sebagainya. Ini juga akan menimbulkan juga kerumunan kalau misalnya kita tidak patuh dengan protokol kesehatan. Dan yang berikut adalah bagaimana kepatuhan 3M itu harus di atas 90%. Dan yang terakhir tentu bagaimana kita bisa meluruskan berita-berita yang tidak benar, yang disinformasi supaya benar, supaya semua masyarakat ikut bersama-sama untuk menanggulangi COVID tersebut. Jadi inilah menjadi semangat dan spirit kita semua agar ini bisa terkendali dengan melakukan pengawasan dan pengendalian. Dan ini sudah dibuktikan dengan keluarnya instruksi Mendagri nomor 53 dan 54. Dan kemudian diikuti lagi oleh surat edaran nomor 21 tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri dalam masa pandemi coronavirus disease. Di mana di sini tujuannya adalah melakukan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan. Dan ini mengatur tidak hanya soal PCR saja, tapi mengatur juga bagaimana masker harus dipakai, jenis maskernya, dan tidak diperkenankan berbicara selama perjalanan, tidak diperkenankan untuk makan dan minum, dan kemudian mengatur juga antara Pulau Jawa dan Bali dan di luar Pulau Jawa dan Bali, dan di samping itu juga melihat bagaimana PPKM level 4 dan PPKM level 3 pergi ke daerah PPKM yang lebih baik. Jadi oleh karena itu memang dengan perubahan ini kita berharap supaya ini lebih seksama, lebih teliti, lebih tepat sasaran, sehingga kita juga bisa melihat dan bisa meminimalisasi kejadian-kejadian di mana masa inkubasi membuat akhirnya hasil pemeriksaan rapid test antigen dan kemudian hasil pemeriksaan klinis tidak kelihatan. Tapi dengan melakukan PCR tersebut, maka kita bisa lebih spesifik untuk melakukan pembatasan dan pengendalian. Inilah semangatnya yang diatur baik dari udara maupun laut dan darat dengan melihat apakah di Pulau Jawa Bali atau di luar Pulau Jawa dan Bali dan kemudian melihat PPKM-nya berdasarkan levelisasi. Baik.
Baik, saya ingin menyapa juga sudah bergabung bersama kami pemirsa Ibu WM Marhama Zulfa, anggota Komisi 5 DPR dari fraksi PKB. Selamat sore, Bu WM. Ya, selamat sore. Baik, Bu EM menyikapi prasyarat tes PCR bagi penumpang pesawat ini seperti apa pandangan dari Komisi 5? Saya tetap dengan sikap saya ya bahwa saya menilai adanya Inmendagri nomor 53 tahun 2021 yang PCR menjadi persyaratan bagi para penumpang yang akan melakukan perjalanan mulai pesawat terbang itu suatu kemunduran. Gitu. Kenapa? Karena saya kira di saat sekarang ini kan orang sudah mulai banyak yang vaksin. Terus kemudian kedua, COVID juga udah mulai melandai. Ini justru malahan diperketat. Kalau tentang prokes, oke, saya setuju. Tetapi kalau bicara PCR harus menjadi persyaratan 2 kali 24 jam dalam melakukan perjalanan udara. Nah itu yang memberatkan rakyat, Pak. Ya, kenapa? Ya, karena PCR itu kan tidak murah juga. Itu hampir harganya 50% dari harga tiket. Bahkan saya sudah 2 kali ya dari dapil saya yang mereka mau melakukan perjalanan ke Batam tuh. Hanya harus PCR dulu, tiketnya angus, kemudian menunggu hasil PCR-nya itu hari besoknya, maka mereka harus mencari penginapan di Jakarta. Untung mereka, misalkan konstituen saya, kena saya, mereka bisa nginep di tempat saya. Bagi mereka, Pak, sudah bayar PCR, terus kemudian harus menunggu hasilnya, harus nginep, kan itu sangat memberatkan. Jadi ini adalah kebijakan yang saya kira tidak berpihak ya terhadap rakyat. Tetapi kalau misalkan prokes, itu saya setuju. Tidak boleh makan pesawat dan itu saya setuju. Kita tetap harus melakukan upaya itu karena kita belum sepenuhnya terlepas dari pandemi COVID-19 ini. Tetap prokes yang ketat tetap harus dilaksanakan. Tetapi kalau harus PCR, nah itu dia. Sebelumnya bisa antigen, tetapi sekarang harus PCR. Nah itu berat, Pak. Baik. Apalagi dari sisi penerbangan, dari industri penerbangan ini mereka amat sangat terpuruk. Dengan tambah ini semakin terpuruk. Baik. Kerugian itu. Oke. Baik. Saya langsung ke Pak Alexander. Pak Alex, tadi dikatakan sebelumnya bisa antigen. Mengapa kemudian sekarang ketika PPKM levelnya sudah mulai diturunkan, sesuatu juga sudah mulai dilonggarkan, kenapa harus diwajibkan PCR, Pak Alex? Ya, seiring dengan positivity rate semakin kecil dan kemudian jumlah kasus harian yang positif juga semakin rendah, tentu kita dalam melakukan penyaringan ini seharusnya semakin teliti. Jadi dengan ketelitian tersebut kita bisa menyapih mana yang dalam bergejala, mana yang tidak bergejala, dan kemudian mana yang kontak erat, dan kemudian dengan pemeriksaan PCR itu bisa kita tetapkan. Karena banyak kasus pada saat ini, khususnya bagi mereka yang sudah vaksinasi, bisa saja terinfeksi tapi tidak bergejala, kendati pun sudah divaksin. Oleh karena itu, dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian infeksi, maka PCR menjadi salah satu modalitas untuk bisa mencegah transmisi, khususnya melalui penerbangan ataupun perjalanan udara yang saat ini sudah mulai meningkat. Jadi memang kita membatasi mobilitas, tetapi juga kita harus membatasi transmisi virus yang terjadi melalui penularan antara orang dengan orang. Baik, Pak Alex, mungkin pertanyaannya itu, kenapa hanya perjalanan udara saja yang diwajibkan PCR? Bagaimana dengan perjalanan laut, darat, dan transportasi yang lain? Seperti apa? Jadi seperti kita ketahui bahwa di dalam, khususnya di Bali dan Jawa, ini kan kita dilihat, kalau kita lihat di surat edaran tersebut, mengatur juga antara PPKM level 4 dan level 3. Di mana di situ ada kartu vaksin, ada surat keterangan negatif tes. Jadi tidak menyatakan bahwa orang yang sudah terproteksi itu berarti bebas dari infeksi. Jadi oleh karena itu, dengan pemeriksaan PCR ini, kita akan bisa membedakan mana orang yang OTG dan mana orang yang tidak ada
kuman ataupun virus di dalam saluran nafasnya. Jadi inilah yang menjadi sasaran kita. Sehingga dengan demikian penularan di dalam perjalanan ataupun penularan yang membawa dari satu tempat ke tempat lain bisa kita batasi. Baik, intinya meminimalisir penularan pada saat perjalanan di dalam transportasi. Mbak EM, tanggapan Anda? Ya, jadi ini artinya ini sebenarnya aturan yang berubah, kebijakan yang berubah dalam penanganan COVID. Akhirnya masyarakat menjadi kurang percaya, Pak. Jadi akhirnya orang banyak yang bodoh itu ini kok jadi mereka menganggapnya kok ini jadi kayak bisnis seperti itu. Padahal misalkan kalau kita bicara ada Jinos, itu kenapa itu tidak digunakan? Padahal itu produk Indonesia. Kalau Jinos mungkin itu harga terjangkau untuk masyarakat, tidak terlalu memberatkan. Ya itu mereka kayak ke hotel sekarang kan beberapa pakai Jinos itu mereka nyaman masyarakat juga karena terjangkau. Ini kan PCR itu yang harganya itu yang memberatkan itu yang bagi masyarakat dan juga merepotkan karena waktunya kan tidak langsung jadi hari itu juga, tidak bisa diketahui hari itu juga. Beda dengan Jinos kan beberapa detik atau menit. Sedangkan PCR sampai berjam-jam, bahkan ada beberapa hari. Kalau yang beberapa jam itu harganya terlalu mahal, tapi kalau mau yang agak murah yang mereka bisa menjangkau, mereka harus beberapa hari gitu kan, harus menunggu hari berikutnya. Nah itu yang kemudian kalau masyarakat yang tidak tahu akhirnya ya kasihan lah. Jadi, sementara masa berlaku PCR hanya 2 kali 24 jam ya, Mbak Irma ya? Iya, itu jadi oke, kita dengan kebijakan-kebijakan yang ada kita patut taat gitu kan. Tetapi harus juga kebijakan itu disertai dengan sesuatu yang bijaksana seperti itu. Nah, bijaksana itu juga penting, jangan sampai di dalam kebijakan itu menganulir rasa bijak itu. Karena bijak itu salah satu solusi untuk ketika ini tidak sebagai maka solusi terhadap masalah yang ada. Salah satunya dengan cara yang bijak itu seperti apa gitu. Baik. Apalagi di ekonomi sulit sekarang ya. Baik. Pak Alex, apakah poin-poin yang tadi disebutkan oleh Bu EM sudah menjadi pertimbangan ketika misalnya syarat PCR hanya berlaku hanya 2 kali 24 jam, kemudian fasilitas yang mungkin tidak merata di seluruh daerah untuk tes PCR juga membutuhkan waktu. Apakah ini juga menjadi poin-poin yang dipertimbangkan, Pak Alex? Ya, jadi untuk laboratorium PCR dalam rangka perjalanan ini sebenarnya sudah diatur dan sudah disupervisi dari kementerian teknis yang terkait, termasuk juga di dalam soal pengendalian harga pokok pelayanan ataupun harga mendasar di dalam rangka melakukan pelayanan PCR, termasuk juga untuk kesiapan laboratorium untuk menyiapkan hasil, di mana dengan waktu tunggu yang harus lebih pendek, dan juga di dalam penerimaan dan pemeriksaan ini bisa terakses dan terakselerasi di berbagai tempat yang harusnya sudah ada baik di kabupaten kota maupun di kota-kota di daerah aglomerasi. Oleh karena itu memang salah satu mungkin yang harus kita perbaiki adalah komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang persyaratan-persyaratan di dalam penerbangan di masa kita PPKM di level 321 ini. Jadi oleh karena itu komunikasi ini yang mungkin harus kita sampaikan, termasuk komunikasi risiko dan bagaimana kita juga di dalam melakukan perjalanan memang kita harus bersiap. Sama halnya dengan seperti yang kita lihat tadi waktu orang antri untuk rapid test antigen sementara dia mau menyeberang dengan ferry. Artinya pada saat ini orang harus menyiapkan dan mengalokasikan waktu untuk pemeriksaan dalam rangka kelengkapan dan persyaratan untuk perjalanan. Baik. Dan oleh karena itu juga memang di dalam surat edaran itu juga dikatakan bahwa semua wajib juga menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Jadi kalau kita membuka aplikasi Peduli Lindungi, di situ juga banyak persyaratan-persyaratan yang juga dibuka dan kemudian diajukan tentang bagaimana kita mau melakukan testing, apakah melalui persiapan untuk menuju bandara ataupun menuju pelabuhan laut. Baik. Saya ke
Mas Diki, bagaimana kemudian idealnya sebuah persyaratan bagi perjalanan udara, laut, dan juga darat ini memang ditentukan pada saat penurunan PPKM seperti sekarang? Ya, sebetulnya yang harus pertama dilihat adalah potensi penularannya. Ya, kalau pesawat itu kecil sekali, bahkan kalau nggak usah bicara masa sudah ada vaksin, bahkan nggak usah bicara ada testing, hanya memakai masker saja itu sudah di bawah 1%. Disiplin aja pakai masker bahkan tidak terjadi perjalanan. Jadi waktu pertama pandemi terjadi, perjalanan terjauh itu dari China ke Kanada, itu nggak ada yang terinfeksi. Bahkan pada saat di pesawat itu sudah ada setidaknya 1 atau 2 orang, saya lupa, ada dalam jurnal bahwa mereka terinfeksi. Itu dari Wuhan. Nah, itu menunjukkan bahwa situasi pesawat dengan sirkulasi yang dalam 1 jam tuh putaran sirkulasi itu 20 kali. Itu yang membuat kenapa pesawat itu sangat kecil memang. Klaster pesawat tuh tercatat sejauh ini hanya 2 yang resmi. Itu yang pertama yang dari Italia dan termasuk yang ada dari Sydney ke Perth atau mana. Nah itu karena apa? Nggak pakai masker masalahnya. Jadi kembali ke protokol kesehatan yang memang, dan saat itu kan belum juga bicara vaksin. Nah saat ini dengan sudah ada vaksin, orang sudah ada protokol, termasuk bahwa rapid test antigen itu kan sebetulnya sudah sangat cukup memadai selain harganya murah. Ya. Saat ini harga rapid test antigen itu sudah ada yang $4, $3, bahkan $2 kalau di India. Ya, artinya 20-30 ribu ya. Kenapa saya nggak menyebut jenis? Karena belum ada jurnal atau buktinya dan itu berbahaya tentu kalau belum ada rekomendasinya. Nah, artinya yang sebelumnya itu sudah cukup efektif, instruksi yang sebelumnya gitu. Tinggal diperketat saja kriteria bahwa orang itu sudah divaksin, orang itu juga tidak bergejala dan tidak dalam daftar kontak. Sebetulnya itu. Jadi dan ini pun kan bisa berlaku bukan hanya untuk pesawat. Artinya karena urutannya itu pesawat itu paling aman dalam moda transportasi dalam situasi pandemi. Pesawat itu paling aman. Itu sudah tidak terbantahkan gitu. Jadi antigen masih relevan digunakan untuk syarat penerbangan? Sangat sangat relevan. Sangat relevan ya, tidak perlu PCR karena potensi penularannya juga tadi Anda sebutkan kecil ya. Saya tidak melihat ada urgensi menggunakan PCR, apalagi dalam negeri ya. Kalau luar negeri itu mungkin dalam rangka untuk pengetatan bisa, tapi kalau dalam negeri karena levelingnya hampir sama kok dalam negeri ini, semuanya kita dalam level penularan komunitas, levelingnya ada 1-2 ya ada, tapi di dalam negeri banyak negara dalam negeri itu bahkan tidak melakukan testing, hanya lihat vaksinasi dan juga daftar kontak saja gitu. Jadi menurut saya kalaupun kita Indonesia yang sebelumnya instruksi Mendagri yang sebelumnya sebetulnya udah relevan karena bicara strategi juga bicara selain efektif, cost efektif ya seperti tadi Bu M menyampaikan itu cost efektif dan juga sustain Mas Davi. Sustain itu ya karena orang bisa gampang, mudah, jadi dan semua win-win solution lah ya. Jadi bisa terus dijaga, dilakukan, semua disiplin, patuh pada aturan. Baik. Terakhir Pak Alex, satu lagi pertanyaan, ketika ada masukan seperti ini bahwa memang ternyata penularan di pesawat juga persentasenya masih di bawah dengan penularan transportasi lain, apakah akan ada kebijakan yang baru atau evaluasi terhadap kebijakan dan surat edaran yang sudah beredar ini? Pak Alex, silakan. Ya, bagi regulator, setiap ada SOP, setiap ada ketentuan-ketentuan, tetap itu akan dilakukan evaluasi. Hanya memang yang menjadi pertimbangan kita adalah bahwa dikala positivity rate itu sudah semakin turun dan semakin kecil angkanya, sementara rapid test antigen dengan dibandingkan dengan PCR
itu sensitivitas dan spesifitasnya jauh lebih baik PCR dibandingkan dengan rapid test antigen. Jadi persoalannya di situ bagi regulator adalah mana alat yang paling bisa melakukan pendeteksian, karena semakin tinggi kita ketemu dengan kasus yang memang tidak bergejala tapi PCR-nya positif. Sebagaimana kita baru menyelenggarakan satu kegiatan yang besar di Papua, di mana mereka berangkat semua dari daerah Pulau Jawa dan Bali semua dalam keadaan sehat, tetapi dalam beberapa hari di sana ternyata positif. Jadi ini menjadi pertimbangan kita, karena ada pergerakan manusia yang cukup tinggi dan cukup besar, sehingga inilah yang harus dijaga. Tapi pemerintah tetap terbuka untuk melakukan evaluasi dan melakukan penilaian, sehingga ini terus dinamikanya tetap bisa direspons. Baik, terbuka dengan masukan, mudah-mudahan poin-poin yang tadi juga bisa dipertimbangkan dalam kebijakan berikutnya, khususnya terkait prasyarat transportasi. Terima kasih Pak Alexander Ginting, Pak Diki Budiman, dan Mbak EM. Terima kasih banyak sekali lagi sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Terima kasih, selamat sore.